Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Darunovala dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. 1. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. 2. Menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. 4. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak atau bahasa ilmu kepengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal masa itu antara lain Hunain ibnu Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. Yang kedua, Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq. Yang ketiga, Syabit bin Qurra. Yang kelima, Kusta bin Luka. Yang keenam, Abu Bishr Mata ibnu Yunus. Semua penerjemah ini kecuali Syabit ibnu Qurra yang menyembah bintang adalah penganut agama Kristen. Dengan diterjemahkannya karya-karya bahasa Yunani itu menjadi cendekiawan, Muslim dapat memahami logika dan filsafat untuk mengembangkan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran, sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi yang lain. Dari proses ini, lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih atau ushul, ilmu fikih, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara itu, pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memahami kebutuhannya. Seseorang cendekiawan Muslim bernama Ibnu al-Muqaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat, setiap orang memiliki kebutuhan, sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi, sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha. Adapun setiap usaha memerlukan cara dan metodenya. Dengan kata lain, menurut Ibnu al-Muqaffa, supaya hajat hidup manusia terpenuhi diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode. Bersamaan dengan lahirnya ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan Muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hamal dalam bidang hukum. Di bidang teologi terdapat Imam Asy'ari, Imam
Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibnu Atta, Abdul Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai. Di bidang tasawuf atau mistisisme ada Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawayh. Juga di bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Al-Haisam, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Dapat dikatakan bahwa semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dan peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Mahasiswa An-Nizamiyah berasal dari Eropa inilah yang nantinya membawa perubahan peradaban Eropa yang semula gelap gulita. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya. Seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buwayyah, dinasti Bani Saljuk, hingga dinasti Utsmaniyah. Mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan tetapi juga mampu membangun peradaban Islam yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitunah, dan sebagainya. Di samping itu, di setiap masa kekhalifahan juga tetap lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Hanya saja umat Islam pada masanya tertinggal dari barat yang semula belajar dari dunia Islam. Umat Islam mulai merasa tertinggal dan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi setelah masuknya Napoleon Bonaparte ke Mesir dengan membawa mesin-mesin dan peralatan cetak, ditambah dengan tenaga ahli secara umum. Hal itu terjadi semenjak munculnya gerakan Renaissance dan revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 Masehi. Kejayaan Islam semakin surut secara dramatis setelah wilayah-wilayah Islam berada di bawah kekuasaan imperialisme Eropa. Mereka tidak saja mengeruk kekayaan alam, tetapi juga mempersempit ruang dan kesempatan belajar bangsa-bangsa berpenduduk muslim agar tertinggal dari bangsa barat. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Agar umat Islam dapat bangkit kembali, mengembalikan kejayaan Islam, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagai berikut. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik untuk mengokohkan dinastinya. Dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang kearab-araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara, yaitu pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk membangun di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum,
Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan mengaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penterjemahan dan lembaga penelitian. Bahkan di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana dan terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama, dan para pujangga. Sekian, apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arda Ramadan dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang cabang keilmuan yang berkembang pada masa kemajuan peradaban Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar yang diantaranya adalah filosofi dan kedokteran. Orang menganggapnya sebagai bapak kedokteran modern. Goodsarton menyebut Ibnu Sina adalah ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Yang kedua ada Al-Kindi. Al-Kindi bisa disebut sebagai ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Awalnya Al-Kindi dipercaya oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menjadi ketua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Bait Al-Hikmah. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Mu'tazilah. Berkat peran Al-Kindi pula, paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Menurut Al-Nadim, selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitul Hikmah, Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. Yang ketiga ada Al-Hayam. Sumbangan terbesar Hayam di dunia matematika adalah segi 4 Hayam Az-Zahiri yang dia temui saat sedang pusing menerangi masyarakat matematika soal postulat-postulatnya Euclid. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang pertama kali secara lengkap menjabarkan konsep segitiga Pascal. Berikutnya ada Al-Khwarizmi. Kontribusi terbesarnya ialah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat yang kita kenal dengan nama aljabar. Selain itu, beliau inilah yang berhasil memetakan pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet yang dia tulis dalam kitab Al-Zinit atau perhitungan astronomi Pakistan dan India. Yang terakhir ada ilmuwan Persia bernama Al-Din Tusi. Ilmuwan Persia abad ke-13 ini merupakan ilmuwan yang lumayan terakhir muncul di dunia Islam. Ia juga seorang polimet yang menguasai banyak bidang ilmu seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, serta sastra. Namun yang paling terkenal adalah teorinya tentang mekanisme seleksi alami yang membentuk keanekaragaman hayati di dunia yang dikemukakan 750 tahun sebelum Charles Darwin dan Alfred Wallace. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Handayani dari 12 IPS 1, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal kemunduran peradaban Islam. Faktor-faktor internalnya itu ada 3, yaitu 1. Tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. 2. Permasalahan ekonomi.
Saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. Sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. 3. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perubahan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Faktor-faktor eksternalnya ada 3, yaitu 1. Adanya perang salib dan serangan dari Mongolia. Sebagai faktor eksternal, perang salib yang terjadi sekitar 1996 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. 2. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, ada perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Humaira dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan bagaimana menyikapi kemunduran peradaban Islam. Sebelum itu, perlu diketahui faktor penyebab terjadinya kemunduran Islam. Ada banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebabnya, namun para peneliti menyebutkan faktor utamanya adalah kemerosotan moral dan hilangnya sikap dinamis di tengah komunitas. Adapun cara menghindarinya yaitu 1. Memperbaiki iman dan kualitas pemikiran. 2. Jangan terlalu mencintai dunia. 3. Mempelajari sumber dan sejarah Islam. 4. Meyakini diri dengan iman yang kuat. Dengan mengikuti cara tersebut, kita dapat membangun kembali peradaban Islam dengan cara 1. Memahami sejarah jatuh bangunnya peradaban Islam. 2. Memahami kondisi umat Islam. 3. Menggali konsep baru. 4. Bersikap kritis ataupun apresiatif. Dengan begitu kita dapat menyikapi kemunduran peradaban Islam dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.